Harapan saya sebetulnya Penajam itu bisa kayak Tangerangnya Jakarta lah ya. Jadi perkembangan pembangunan yang ada di situ, bagaimana kita sudah melakukan penataan terhadap wilayah, kemudian bagaimana kemudian Penajam itu sebagai pintu gerbang Nusantaranya IKN, sebagai kita harapkan bisa menjadi sister city-nya IKN lah ya. Sehingga kemudian masyarakat Penajam itu bisa menikmati hasil pembangunannya di IKN, karena selama ini kan kita melihat perbedaan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa itu kan kelihatan sangat besar. Ya. Makanya kita harus melupakan satu perbedaan kata lah terhadap proses penunjukan IKN itu di Kalimantan Timur. Kita berharap efek domino baliknya dari pembangunan ini itu akan memberikan efek pembangunan yang luar biasa yang selama ini tidak tersentuh lah di Kalimantan Timur khususnya, apalagi di Penajam. Anggaran kita tinggal sekitar 1,5 triliun. Dari 1,5 1,6 dari jumlah itu saja belanja pegawai itu hampir 800 miliar kalau kita lihat kan, 700-an miliar lebih. Nah, ketika tinggal separuh nih, apa yang bisa dilakukan? Kira-kira kalau disuruh memilih prioritas, apa yang harus dipilih untuk penggunaan anggaran tadi, apa yang menjadi prioritas? Tapi yang menjadi prioritas utama itu, yang pertama itu kan pendidikan pasti. Pendidikan. Yang kedua kesehatan. Ada amanah. Ya, undang kesehatan. Yang ketiga pasti infrastruktur kan. Cuman yang paling kita utamakan di tengah terjepitnya fiskal ya. Sebetulnya yang paling utama yang kami lakukan sekarang, kita sedang mengadakan ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast BTV hari ini kedatangan tamu spesial. Kalau biasanya kita kedatangan tamu dari berbagai kalangan, dari pelaku usaha, pelaku bisnis dan sebagainya, kita hari ini punya tamu spesial. Mungkin sudah hampir 1 tahun lebih beliau menduduki jabatan sebagai Bupati Penajam Pasir Utara. Dan tentu banyak hal, banyak cerita yang ingin kita gali di kesempatan hari ini bersama Pak Bupati. Tapi sebelum itu kita sapa terlebih dahulu Pak Haji Mudiat Nur Eshud, Bupati Penajam Pasir Utara. Pak Bupati, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah baik, sehat sama-sama. Dan terima kasih sudah mampir ke podcast BTV hari ini. Kita sebetulnya sudah lama pengen ngobrol dengan Pak Bupati. Tapi di tengah kesibukan mungkin ya itu. Jadi karena kita tahu Penajam Pasir Utara ini memang sejak ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara itu agendanya padat terus, termasuk Pak Bupati. Betul. Dari Pak Bupati sebelumnya juga gitu Pak PJ Bupati, kami kadang kalau mau ngobrol dengan Pak PJ itu cari waktunya juga sulit. Apalagi di periode 2024, 2025 itu karena rame-ramenya gitu. Nah sekarang Alhamdulillah nih juga bisa ketemu. Tapi tetap sehat ini, yang penting sehat. Alhamdulillah sehat. Kita sempat berkunjung beberapa waktu yang lalu, tapi Pak Bupati sampai mungkin karena sibuk, akhirnya sempat ngedrop juga ya Pak ya? Ya, itu sempat beberapa kali lah. Nah, tapi Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Kalau kita hitung-hitung ini sudah 1 tahun, Februari, Maret, April, Mei, hampir 1 tahun 3 bulan menjabat sebagai Bupati Penajam Pasir Utara. Apa yang Pak Mudiat rasakan setelah duduk menjadi Bupati Penajam Pasir Utara? Apakah menjadi Bupati itu, mungkin sebelum itu, pernah nggak sih Pak Mudiat itu punya cita-cita atau keinginan jadi Bupati? Saya mengenal Pak Bupati cukup lama, sejak saya masih tugas di Samarinda Pos dulu sering ketemu Pak Mudiat. Artinya cukup lama. Dan saya yakin kalau kita ketemu waktu itu mungkin nggak pernah ada cita-cita mau jadi Bupati. Gimana Pak? Jadi ya memang, karena memang kan dari awal kita ini kan lahirnya dari teman-teman mahasiswa aktivis lah ya. Jadi kemudian ketika bergelut dengan, sering berhubungan dengan pemerintah juga. Dengan beberapa persoalan yang ada tentang keadaan lah. Keadaan mulai dari keadaan nasional maupun keadaan di daerah. Yang kemudian itu memacu kita untuk menjadi aktivis kan. Ketika menjadi aktivis itu kita coba mengkritisi. Nah ketika kita bicara kritis,
yang awalnya menjadi pengusaha akhirnya masih jiwa aktivis masih ada muncul akhirnya masih ada. jadi kita akhirnya muncul terjun pertama kali ke dunia politik itu ya maju sebagai anggota DPRD lah Provinsi Kalimantan Timur ya kemarin tahun 2009 sampai 2014 kebetulan terpilih di Dapil Samarinda sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim. Nah, pasca itu sebetulnya agak jenuh juga menjadi anggota DPR karena dunianya ternyata agak beda gitu kan. Dengan pengusahanya agak enak kan, kalau jadi pengusaha tuh apa ya kemana-mana aman. Nah ini kemudian menjelang di tahun kemarin di 2024 tiba-tiba bersama kawan-kawan coba lagi, akhirnya majunya malah di kontestasi pilkada Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah begitu maju ada 4 calon ya kebetulan kemarin alhamdulillah kemudian terpilih dengan cukup lumayan lah kemenangannya itu dengan 4 kecamatan menang semua lah. Nah, memang setelah duduk kita berpikir kan bupati itu mungkin dulunya memiliki satu kekuasaan yang lebih gampang, ternyata begitu duduk tidak segampang yang kita lihat secara fisik. Ternyata masih di dalam-dalam itu masih banyak beberapa persoalan memang yang harus coba dibijaksanai. Yang kemudian tentu saja ini baik itu menjadi buruk atau baik ini kan tergantung lah dari sisi mana kita melihatnya. Artinya memang ada beberapa persoalan memang yang harus kita selesaikan dengan secara apik lah. Kalau kita berbicaranya itu artinya semua orang bisa merasa terayomi, itu yang paling utama. Jadi memang kita melihatnya tergantung karena begitu kita duduk jadi bupati itu yang kita lihat kan dari semua sisi. Kita nggak bisa lihat dari sisi kita sendiri. Kita lihat dari sisi masyarakat, dari sisi ASN, kemudian dari sisi politik, nah, kemudian dari sisi pemerintahan. Ini tentu jauh berbeda lah dengan kondisi pada saat kita berada di luar. Makanya kalau kita melihat beberapa kritikan masyarakat termasuk di dalamnya ketika kita berjalan-jalan di Penajam itu Pak, jalan Pak Bupati jalan-jalan masih bolong. Nah, ketika kita dihadapkan duduk di satu pemerintahan itu sudah perbedaan. Oh, ini menjadi tanggung jawab nasional, ini tanggung jawab provinsi, ini tanggung jawab kabupaten. Ketika itu akan dicampur menjadi persoalan hukum. Nah, ini mungkin yang memang butuh pencerahan lah. Jadi memang posisi menjadi bupati itu memang harus mengayomi semua hal lah, semua bidang, semua orang. Artinya kita tetap tidak bisa memaksakan apa yang menjadi keinginan kita tanpa kemudian menyeimbangkan, menstabilkan kondisi yang ada sebetulnya di lapangan. Ya. Pak Mudyat menjadi bupati saat sebetulnya di satu sisi posisi strategis karena tadi sudah ketiban durian runtuh kata orang di luar sana karena daerahnya terpilih sebagai ibu kota Nusantara. Tapi di satu sisi justru menjabat di saat efisiensi anggaran mulai diterapkan. APBD yang semula 3 triliunan sekarang bahkan mungkin cuma separuhnya 1,5 triliun. Gimana Pak Mudyat akhirnya melihat kondisi itu? Apakah melihat ini ketiban sial nih saya menjadi bupati atau ini justru menjadi satu tantangan? Iya, sebetulnya waktu kita menjabat pertama kali dilantik itu kan muncul efisiensi lah. Perintah Presiden nomor 1, kemudian setelah itu di akhir tahun terjadi penundaan bayar terhadap dana bagi hasil. Tentu saja ini menjadi tantangan utama lah bagi kita khususnya di kabupaten kota untuk bisa berkreasi atau berinovasi bagaimana dengan anggaran yang ada sekarang itu bisa diolah betul-betul untuk bermanfaat kemudian bisa tampak pembangunan itu jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nah tentu saja kami ya khususnya di pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara saya coba mengaktifkan lah seluruh SKPD, apalagi dulu muncul rumor kalau ada yang staf ahli itu namanya orang-orang yang terpinggirkan. Tapi sekarang kita seluruh komponen yang ada di Penajam Pasir Utara kita aktifkan semua untuk bisa berpartisipasi lah dalam rangka
mengejar ketertinggalan pembangunan. Apalagi Penajam itu kan daerah ibu kota, daerah pengembangan lah ya, pengembangan dari Pasir dan sebagian kota Balikpapan dulu dikenal Balikpapan seberang. Tentu saja butuh satu kreativitas, butuh satu pekerja keras lah. Bagaimana caranya mengejar ketertinggalan. Apalagi Penajam itu yang paling utama lagi dianggap sebagai daerah buangannya Balikpapan dan buangannya Pasir. Ya kan, jadi jadi kita itu seolah-olah Penajam itu masih pembangunan, makanya pembangunan Penajam itu agak kurang karena memang, tapi alhamdulillah dengan berdirinya Kabupaten Penajam itu sejak didirikan, Penajam yang tadinya mungkin agak tertinggal dulu masih dalam bentuk kecamatan. Begitu jadi kabupaten, perkembangannya jadi jauh lebih baik. Kalau dulu masih kecamatan kan ketertinggalannya jauh. Ketika menjadi satu kabupaten, karena dia bisa mengelola daerahnya sendiri, akhirnya Penajam itu bisa berkembang seperti sekarang lebih cepat. Bahkan ada pembangunan IKN di dalamnya, terlepas dari persoalan pro dan kontra yang ada di dalamnya. Tapi kita sebagai orang Kalimantan Timur harus berbangga diri lah bahwa Kalimantan Timur ditunjuk sebagai ibu kota negara. Jadi tadi kita harus tetap bersyukur bahwa Penajam Pasir Utara sekarang jauh lebih berkembang lah kalau dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Nah, tadi Pak Bupati menyinggung bahwa perlu ada perhatian, perlu ada kreativitas karena kita memimpin di tengah keterbatasan. Apa capaian yang menurut Pak Bupati sudah berhasil dilakukan selama kurang lebih 1 tahun? Meskipun kita tidak bisa mengukur itu hanya, kan ini baru 1 tahun, belum ada berapanya dari seluruh rangkaian masa jabatan. Dan juga anggaran yang kalau kita lihat APBD yang baru kita bahas kan tahun ini tahun ini nih kita baru masuk. Baru benar-benar mengelola memasak itu kan ini. Kalau dulu kan kita masih sudah disahkan lah ya. Sudah disahkan dulu baru kita bergerak. Memang di pertengahan jalan itu kita ada beberapa, kemudian dengan keterbatasan fiskal yang ada kita coba berkreativitas, berinovasi dengan mengajak lah. Kan kita banyak komponen sebetulnya yang bisa kita libatkan. Yang pertama APBN, yang kedua APBD provinsi, ya kan. Yang ketiga maksudnya ke provinsi nih. Yang ketiga kita bisa mengaktifkan itu yang namanya investor lah, ada pihak ketiga. Yang keempat mungkin CSR itu sendiri. Nah, di situ kita mulai bagaimana caranya kita mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain dengan mengajukan, kita menghadap lah kebetulan karena kita akrab atau baik lah dengan beberapa petinggi yang ada di Jakarta, kita coba menghadap kemudian dibantu. Nah, salah satunya kemarin di tahun kemarin kita udah dapat impres jalan IJD kan, impres jalan itu satu-satunya mungkin di Kalimantan Timur lah. Kemudian beberapa hal yang sekarang sedang berjalan, termasuk di dalamnya kita itu termasuk sekolah rakyat, kemudian sekolah terintegrasi, kemudian koperasi nelayan Merah Putih. Jadi dari surat edaran yang muncul itu Penajam itu mendapat 3 titik. 3 ya? Bayangkan dibandingkan dengan ada beberapa, bahkan di Kalimantan Timur ada yang nggak dapat. Tidak semua dapat. Tidak semua dapat. Terus di Kementerian Kesehatan kita salah satunya dapat CT scan dengan CAT lab, peralatan dan sebagainya. Itu bantuan dari Kementerian Kesehatan? Bantuan semua dari Kementerian Kesehatan. Dan kalau kita lihat beberapa pergerakan pembangunan yang ada di Penajam Pasir Utara itu rata-rata dilaksanakan oleh teman-teman dari program APBN. Tapi kan program APBN itu kan tidak sekonyong-konyong bisa muncul tanpa kemudian daerah melakukan permohonan apa dan sebagainya. Harus ada jemput bola, keaktifan. Jadi memang saya itu dulu waktu masih jadi pengusaha itu berkumpul sama beberapa kawan lah di Kementerian APBN itu. Rata-rata teman-teman bupati wali kota ini sombong ya katanya. Nggak mau katanya ketemu kita. Padahal kita tuh punya anggaran sebetulnya yang bisa untuk mewujudkan daerahnya. Nah, saya terpicu, termotivasi oleh kata-kata teman-teman itu. Akhirnya ketika kami menjabat, kami yang sowan nih keliling ke BPJN, ke BWS, ke beberapa instansi pemerintah yang ada di daerah, khususnya kemudian di pusat, dalam rangka membantu pembangunan lah, pembangunan yang ada di daerah kami, khususnya di PPU. Itu saya lakukan semua ke teman-teman seluruh dinas, saya coba aktifkan semua, apalagi di tengah keterbatasan fiskal. Saya bilang kita akan buka lah untuk
teman-teman melaksanakan perjalanan dinas keluar kota, tapi dengan satu syarat. Kalau orang kan rata-rata minta output kan, kalau kami mintanya outcome. Harus ada hasil, harus ada hasil nyata yang ya. bisa termanfaatkan. Makanya memang kalau kita ke Penajam Pasir Utara di awal-awal kepemimpinan Pak Mudiat, memang kami juga gitu, kok Pak Bupati nggak pernah ada gitu, karena ternyata memang ini menjadi prioritas awal tadi ya, sowan, roadshow ke kementerian, ke beberapa lembaga itu, dan itu hasilnya tadi sudah kita Makanya kita tuh kan kejar-kejaran, karena yang sama lah seperti kita bahas APBD kan, ketika setelah selesai Kalau bulan sudah 4, diketok, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi masuk. Akhirnya kita kejar-kejaran lah beberapa kali kita melaksanakan. Sebelum ketok anggaran masuk dalam ini, kita memang harus ke sana ya Pak. Hanya kita berkomitmen kita di tahun ini kita akan lebih banyak ke wilayah-wilayah kan, akhirnya ke kecamatan dan desa. Ya akhirnya kita melaksanakan safari Jumat kan, safari Jumat kita sekarang setiap Jumat itu melaksanakan safari Jumat. Yang kita lakukan bersama itu dengan pertama gotong royong, kemudian cek kesehatan gratis, donor darah, sholat Jumat, baru kita berdiskusi sama seluruh masyarakat yang ada. Setelah sholat Jumat, makan siang, kita berdiskusi dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Jadi kita udah melakukan kegiatan juga, termasuk apa namanya itu ya, macam musrenbang juga bisa dilihat ya. Kita dialog dan sebagainya dengan masyarakat. Kita waktu itu pernah Pak, dengan masih zaman Pak Yusran, itu kami dengan BTV bahkan kita punya program tuh Rembuk Kampung itu ya. Kita jalan-jalan ya di beberapa kecamatan itu, setiap itu kami siarkan secara live. Jadi memang semacam musrenbang, tapi yang kita gelar secara mandiri Pak. Ini kami laksanakan setiap Jumat. Setiap Jumat dari pagi itu kerja bakti dulu, gotong royong terkait program Asri Pak Presiden ya. Kemudian cek kesehatan gratis, donor darah, sholat Jumat, makan siang, terus kita dialog ya. Jadi memang sehari Jumat itu kita habiskan. Itu pindah-pindah di setiap Jumat. Kita ratakan mungkin akhirnya nanti seluruh desa dan kecamatan yang ada itu udah kita kunjungi. Ya. Artinya masyarakat punya kesempatan untuk bertemu Pak Bupati, melakukan komunikasi dengan seluruh staf OKPD dan selain sebagainya. Ya, baik. Kembali lagi ke soal program pilihan tadi dan prioritas nih Pak. Anggaran kita tinggal sekitar 1,5 triliun. Dan 1,5 dari jumlah itu saja belanja pegawai itu hampir 800 miliar kalau kita lihat kan, 700-an miliar lebih. Nah, ketika tinggal separuh nih, apa yang bisa dilakukan? Kira-kira kalau disuruh memilih prioritas, apa yang harus dipilih untuk penggunaan anggaran tadi, apa yang menjadi prioritas? Tapi yang menjadi prioritas utama itu, yang pertama itu kan pendidikan pasti. Pendidikan. Yang kedua kesehatan. Ada amanah. Ya kan, kesehatan. Yang ketiga pasti infrastruktur kan. Cuman yang paling kita utamakan di tengah terjepitnya fiskal ya. Sebetulnya yang paling utama yang kami lakukan sekarang, kita sedang mengadakan ini adalah bagaimana kita bisa memperkuat ekonomi kerakyatan. Karena memang kunci dari pembangunan dari segala hal itu di ekonomi kerakyatan. Kenapa saya melihatnya begitu? Penajam Pasir Utara ini sebagai daerah yang berbasis pada industri pertanian ya, pertanian perikanan, mestinya itu kan kita kuatkan. Kalau ekonomi masyarakat kuat, otomatis penajamnya bagus, kuat, bisa mandiri. Nah, yang saya harapkan, saya juga melakukan komunikasi dengan beberapa perangkat, baik itu kecamatan maupun desa, kades-kades, dan beberapa kepala SKPD, bagaimana kita bisa menciptakan Penajam itu menjadi daerah yang mandiri. Yang mana kemudian ketika itu terjadi mandiri, artinya misal nih Penajam penghasil pangan yang yang sudah swasembada, otomatis di kebutuhan pangan itu kan banyak. Nah, otomatis kita harus memperkuat di situ bagaimana penguatan pangan ini jangan sampai turun. Itu utama sekali, dan itu kita jadikan untuk penguatan ekonomi masyarakat supaya masyarakat itu berlomba-lomba. Mungkin yang paling utama menggarap lahannya, sehingga menggarap lahannya tapi bukan hanya sekedar menggarap, kami juga melaksanakan kerjasama lah dengan beberapa universitas seperti IPB untuk bagaimana bisa menciptakan pangan yang berkualitas
tapi kuantitatifnya jauh lebih baik. Begitu kita mulai juga di tahun ini. Nah, karena kami tidak ingin petani itu bekerja sia-sia. Artinya begini, ada beberapa kasus yang kami temukan di lahan pertanian itu, ternyata kenapa hasil panennya tidak maksimal, karena ada satu unsur unsur pupuk yang tidak dipenuhi dengan alasan mahal. Padahal kalau unsur itu dipenuhi, hasilnya jauh lebih besar. Apalagi dikalikan dengan harga keputusan Pak Presiden menghargai gabah nilai 6.500, kalau misalnya selisih 2 ton udah 13 juta, sementara pupuknya hanya butuh sekitar 2 juta. Dikerjakan dengan tenaga yang sama, waktu yang sama, ternyata hasil berbeda. Nah, ini kita coba melakukan edukasi lah di situ. Makanya penguatan di ekonomi kerakyatan ini penting sekali, seperti tadi pertanian, kemudian perikanan, karena kan kita memiliki panjang bibir pantai kita kan 100 km lebih. Sehingga kemudian potensi perikanan kelautannya besar yang ada di PP. Apalagi nelayan-nelayan kita itu kasihan karena kebanyakan banyak pemodal dia. Pemodal yang selama ini paling modal solar atau es batu dan sebagainya. Sehingga harga-harga jual ikan itu jauh lebih murah. Separuh lebih murah daripada yang seharusnya, daripada harga pasaran. Terus yang ketiga, karena fiskal kita rendah, ya kan, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengembangkan kawasan destinasi wisata sebetulnya. Nah, kawasan-kawasan ini memang kita harapkan akan menjadi pemicu datangnya orang-orang luar itu kepada Penajam. Sehingga kemudian bisa memicu perputaran ekonomi yang ada di Penajam. Itu yang paling utama. Kalau kami memaksakan infrastruktur seperti yang sekarang kami berhadapan dengan Balikpapan, kami pasti kalah telak. Balikpapan kan untuk membangun sebuah kota yang seperti sekarang ini terjadi kan butuh puluhan tahun waktu kan, apalagi dengan Penajam. Nah, untuk mengejar ketertinggalan itu kita tidak bisa melakukan hal yang sama sementara waktu, apalagi dengan fiskal terbatas. Makanya yang paling utama adalah bagaimana yang penting di masyarakat itu tidak bergejolak dulu. Apa yang paling utama? Kuatkan di sumber daya yang kita miliki. Kita memiliki sumber daya pertanian, perikanan, pariwisata. Itu yang kita perkuat. Sehingga masyarakat itu betul-betul giat lah, gigih lah dalam berusaha sesuatu yang memang mereka sudah geluti dari awal. Nah, kalau misalnya hasil panen melimpah, tangkapan melimpah, kemudian pariwisata ada yang datang, otomatis kan ekonomi masyarakat kuat. Jadi memang kalau persoalan infrastruktur itu, banyak orang memang menjadikan itu sebagai pilihan utama itu kalau fiskal kita kuat. Tapi ketika fiskal kita tidak kuat, yang kita lakukan adalah satu, yang paling utama, perkuat sumber daya. Bagaimana sumber daya di daerah yang ada untuk kemudian menjadikan ekonomi masyarakatnya kuat. Itu yang paling utama. Dari postur anggaran daerah, sumber keuangan dari PAD selama ini gimana Pak masih? Jadi memang karena Penajam itu daerah kabupaten, termasuk kabupaten pemekaran baru lah ya kalau hitungannya ya. Jadi salah satu kabupaten termuda ya. Jadi PAD-nya tuh nggak terlalu tinggi. Kita PAD tuh nggak nyampe 200 miliar lah. Itu pun sekarang ini memang bagaimana kita memacunya supaya itu meningkat. Kita udah mengeluarkan beberapa kebijakan lah yang kemudian PAD ini kita harapkan memang di atas target. Jadi memang dengan kondisi yang ada, tentu saja itu membatasi kita untuk membuat PAD kita jauh lebih tinggi daripada daerah-daerah lain yang ada lah. Tapi saya lihat PAD di Penajam itu cukup, setahun kita mimpin dengan beberapa kebijakan yang kita laksanakan, memperketat beberapa aturan, kemudian untuk mengejar beberapa pendapatan yang harusnya kita bisa dapatkan yang kemarin terlepas itu udah kita laksanakan terus untuk kita evaluasi. Alhamdulillah ya PAD kita cukup naik lah ya dari yang sebelumnya dan rata-rata PAD kita itu capai target, di atas target. Artinya PAD pun juga harus terus digenjot supaya harus terus digenjot. Memang. Baik. Orang banyak berharap cukup besar terhadap IKN. Penajam sendiri melihat IKN ini karena kan masyarakat kita melihat sekarang ini slow down dianggapnya IKN ini. Tapi kan di satu sisi ada penegasan bahwa misalnya Pak Wakil Presiden akan segera berkantor dan lain sebagainya di Penajam Pasir Utara. Kalau dari sisi Penajam, kabupaten atau Bapak Bupati sendiri, Pak Mudiat sendiri, ada harapan sebesar apa terhadap IKN? Harapan saya sebetulnya Penajam itu bisa kayak
Tangerangnya Jakarta lah ya. Jadi perkembangan pembangunan yang ada di situ, bagaimana kita sudah melakukan penataan terhadap wilayah, kemudian bagaimana kemudian Penajam itu sebagai pintu gerbang Nusantaranya IKN, sebagai kita harapkan bisa menjadi sister city-nya IKN lah ya. Sehingga kemudian masyarakat Penajam itu bisa menikmati hasil pembangunan yang dijadikan, karena selama ini kan kita melihat perbedaan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa itu kan kelihatan sangat besar. Ya. Makanya kita harus melupakan satu perbedaan kata lah terhadap proses penunjukan IKN itu di Kalimantan Timur. Kita berharap efek domino baliknya dari pembangunan ini itu akan memberikan efek pembangunan yang luar biasa yang selama ini tidak tersentuh lah di Kalimantan Timur khususnya, apalagi di Penajam. Apalagi kita melihat dengan struktur bangunan yang ada, struktur jalan kan jauh lebih mewah dari seluruh Indonesia Timur. Mungkin ini yang termewah, termasuk jalan tolnya. Kemudian ada bandaranya, bahkan bandara dengan panjang landasan 3.000 meter. Penajam punya, bukan masuk IKN. Balikpapan kan bandara masih 2.500. Kita di Penajam udah punya bandara nih. Yang insya Allah Perpesnya juga akan keluar untuk menjadikan itu bandara yang bisa dikomersialkan. Itu kita kemarin berjuang juga, kita udah ketemu Wamenhub. Sama Wamenhub kita disuruh bikin surat, tapi melalui Pak Gubernur, saya udah telepon Pak Gubernur untuk meminta bandara itu minimal menjadi bandara haji lah dulu kan. Nantinya kedepannya di tahun depan. Betul. Kalau udah itu kemudian diaktifkan bandara itu, otomatis geliat ekonomi di sekitarnya pasti jauh lebih baik lah. Memang infrastruktur IKN saat ini kan masih terus digenjot termasuk yang berefek langsung dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara seperti tol, kemudian akses jembatan dan lain sebagainya, yang itu tentu akan berdampak langsung terhadap Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kayak tadi wisata, mau kemana lagi orang IKN kalau misalnya dia tidak ke Penajam Pasir Utara nanti ya, kalau atau penyeberang, berarti kan memang kita harus bersiap. Terakhir nih Pak Bupati, imbauan kepada warga kita melihat kondisi yang ada seperti sekarang ini seperti apa? Apakah warga cukup menjadi penonton atau harus mempersiapkan diri nih? Jangan sampai kita jadi penonton aja nih, begitu IKN berkembang, warga Penajam Pasir Utara justru nggak dapat apa-apa. Nah, sebetulnya yang kita harapkan dari masyarakat Kabupaten Penajam Pasir itu menangkap itu sebagai satu peluang lah ya. Bahwa ada satu peluang khusus yang diberikan ketika ikan itu muncul, yang bahkan sampai sekarang itu kita belum bisa terpenuhi. Kita sebetulnya kan kalau pemerintah daerah itu beberapa, kita kan menjadi bisa sebagai sumber produsen daripada IKN. Karena di IKN itu kan banyak sumber-sumber ekonomi yang jalan, yang kemudian supportnya itu masih dari luar semua. Betul. Nah, sebetulnya ini kan satu kesempatan yang baik lah bagi masyarakat untuk supaya tidak menjadi penonton, memanfaatkan ini sebagai salah satu kesempatan yang baik, tantangan yang baik untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan IKN. Penajam akan support. Support sistemnya itu harusnya Penajam semua. Support sistemnya di Penajam, karena yang terdekat kan di situ. Dan kita punya sumber daya itu. Kita bicara pangan, kita punya padi. Kita bicara ikan, laut, kita punya ikan. Kita punya wilayah kabupaten, kita masih punya wilayah yang luas. Sayur mayur, agroindustri dan sebagainya itu masih bisa masuk. Karena kan kita lihat bahwa sekarang udah muncul brand yang ada di IKN itu, termasuk rumah makan dan sebagainya lah yang muncul. Yang selama ini mungkin belum ada di daerah Penajam udah ada kan gitu. Walaupun berdirinya di IKN. Nah, tentu saja peluang dan tantangan ini harus dimanfaatkan dan baiklah oleh masyarakat supaya bisa berkreativitas dan maju. Kita pemerintah daerah siap membantu untuk melaksanakan, menjadi penghubung lah antara IKN dengan masyarakat kita ya, khususnya di PPU, sehingga apa yang menjadi yang supporting lah, yang bisa disupport oleh teman-teman di Penajam itu kita akan dorong kepada IKN untuk kemudian memakai produk-produknya yang ada di Penajam Pasir Utara. Kalau mengundang investor atau menawarkan Penajam Pasir Utara sendiri kepada kalangan investor untuk menanamkan usahanya, kan kalau di IKN mereka punya regulasi, ada badan usaha otorita yang nanti akan. Kalau di Penajam Pasir Utara kan harusnya tentunya menawarkan lebih banyak kemudahan nih, supaya apa? Supaya apa yang jadi keinginan Pak Bupati tadi, Penajam Pasir Utara menjadi support sistem IKN bisa terlaksana. Selama ini gimana?
apa yang sudah dilakukan untuk menawarkan atau mempromosikan Penajam Pasir Utara ke kalangan investor, baik itu investor nasional bahkan mungkin internasional? Memang selama kami duduk lah ya sebagai Bupati Penajam Pasir Utara, kita udah beberapa kali mengajak teman-teman lah untuk berpartisipasi, terutama teman-teman saya yang pernah saya kenal, untuk membangun beberapa hal tadi, termasuk di bidang pertanian, seperti kemudian memperluas lahan-lahan existing persawahan yang ada, tanaman pangan. Kemudian bagaimana bisa menciptakan ini nelayan itu tempat pelelangan ikan yang ada yang kemudian mampu menampung itu untuk kemudian memberikan suplai nantinya kepada daerah yang butuhkan. Karena memang di Penajam itu kan bukan hanya sekedar IKN, ada Balikpapan, ada Kota Samarinda kan, dan juga kalau ke belakangnya ada pasir. Apalagi nanti kalau tembus Otek Bongan, walaupun sudah tembus sebetulnya, sudah tembus sebetulnya. Kalau harinya panas ya paling 3 jam lah udah tembus lah kita Bongan kan, 2,5 jam udah tembus lah. Artinya ini satu peluang yang memang harus diambil dengan cermat oleh masyarakat di PPU dan dengan sebagai fasilitatornya PMK PPU lah, untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mengambil peluang itu menjadi apa namanya, menjadi sebuah hasil yang luar biasa lah. Itu yang sangat kita inginkan lah, kita harapkan. Ya, berarti kita masih harus berusaha, artinya di tengah kondisi yang sulit yang penuh tantangan ini, memang diperlukan semangat yang lebih ekstra lagi nih Pak. Memang harus semangatnya harus ekstra, apalagi di tengah globalisasi media-media yang luar biasa ya, yang tengah kita dibanjiri media-media yang luar biasa dengan bagaimana pencitraan sebuah daerah banyak, kemudian melaksanakan. Ada beberapa daerah kita lihat teman-teman yang kita sadar melakukan pencitraan luar biasa gitu kan. Dan faktanya begitu kita lihat ke dalam, Penajam nggak mau ngikutin gitu Pak. Kita nggak mau ngikutin tren begitulah. Kita ingin masyarakat itu bisa menikmati apa adanya, tapi kita di Pemkab PPU berkomitmen lah untuk membangun Penajam Pasir Utara menjadi lebih baik, kan seperti itu. Ya. Kalau kita bayangkan berarti bukan hanya perlu kekuatan fisik dan mental ini yang harus, apalagi para pemimpinnya termasuk Pak Mudyat. Terakhir Pak, mungkin ini sebagai tips juga, apa kiat Pak Bupati menjaga supaya tadi fisik dan mental di tengah tantangan ini bisa tetap kuat, apa Pak? Ya memang yang paling utama itu kan yang dijaga itu kesehatan rohani kan, karena rohani itu akan ngikutin lah. Di dalam tubuh yang kuat itu terhadap, atau jiwa yang sehat terhadap tubuh yang kuat. Jadi yang paling utama itu ya pertama laksanakanlah ibadah sesuai kewajiban kan. Nah, itu salah satu yang memberikan kita kunci lah, kenyamanan, kekuatan kita lah untuk bekerja. Terus yang kedua itu dalam menghadapi persoalannya kita harus coba bijak di dalamnya. Kemudian kita mengambil bahwa kita nggak bisa memaksakan satu kehendak atau keinginan kita terhadap satu hal. Oleh sebab itu kita harus melihat, kadang kita harus memposisikan diri kita sebagai pihak orang lain, sehingga kita coba memahami secara bersama nih sebetulnya kondisi terbaik dari persoalan ini apa sebetulnya, ya kan? Sehingga kemudian ketika kita sama-sama saling memahami, merasa nyaman, kita merasa plong. Yang jadi persoalan ketika memaksakan kehendak kita, orang lain juga menolak, akhirnya pikiran muncul. Nah begitu pikiran muncul tidak terima, akhirnya kan yang ada lelah otak, kemudian lelah badan, yang muncul drop, ya kan? Jadi memang yang kedua, yang paling utama tuh terakhir itu pasrah kan sebetulnya. Yang penting kita sudah berusaha, berjuang semaksimal mungkin, sisanya kita serahkan lah. Entah itu kepada Yang Maha Kuasa atau takdir menjalankan, bahwa ketika itu jalan dan berhasil, alhamdulillah. Ketika itu jalan berarti masih ada kurang yang memang harus kita, kalau kita terus pikirkan pasti akan jadi persoalan dan akan membuat apa namanya yang tadi kita bilang tadi, runtuh. Itu bukan hanya badan yang drop, tapi jiwa raga drop semua. Baik. Itu kita berdoa semoga Pak Mudyat juga tetap diberikan kekuatan, bisa menjalankan amanah ini dengan baik, dengan lancar di tengah segala tantangan tadi. Mudah-mudahan tantangannya juga bisa segera berakhir, karena masa jabatan masih panjang Pak, artinya perjuangan juga masih panjang. Mudah-mudahan dibukakan jalan supaya apa yang dicita-citakan untuk masyarakat Penajam Pasir Utara ini benar-benar bisa terwujud, terlaksana dengan baik. Ya, kita berharap memang yang kita cita-citakan itu bisa terwujud lah. Apalagi memang ini menyangkut harga diri daerah juga kan. Ini menyangkut harga diri daerah, menyangkut harga diri pemimpin.
marwah lagi nih bahasanya. Marwah lah inilah. Marwah bagaimana ketika dia menjadi pemimpin itu betul-betul bisa menjadi panutan contoh yang kemudian dianggap berhasil lah dalam membangun daerah. Baik. Makasih Pak Bupati sudah berbagi cerita, berbagi kisah bersama kita. Di lain kesempatan kita lanjutkan lagi. Kalau hari ini di studio, berikutnya kita di ruang kerja Pak Bupati. Boleh. Atau sambil kita ngelihat di mana tempat Oh, kita. di penajam kita di belakang kan ada tuh. Ya, dimanapun Pak, boleh. Pinggir santai. Nah, sambil kita melihat bagaimana Pak Bupati menjalani keseharian lagi, mudah-mudahan bisa berlangsung dengan sehat. Sekali lagi terima kasih Pak Oke, Mulyad sudah sama-sama. bergabung. Dan demikian perbincangan kita di podcast edisi hari ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Mulyad tadi juga memberi inspirasi bagi kita, memberikan harapan dan terus optimis dalam menjalani kehidupan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bupati. Sama-sama.